Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Bunda Sang Juru Selamat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang pemuda yang datang kepada saya dan dia mengajukan sebuah pertanyaan. Romo, mengapa di dalam gereja Katolik Bunda Maria itu sangat dihormati? Mengapa gereja Katolik sangat menghormati Maria? Maka saya pun berkata kepada pemuda ini, kalau gereja Katolik sangat menghormati Maria, itu adalah suatu hal yang wajar, bukan sesuatu hal yang aneh. Ya, jadi mengapa gereja Katolik itu menghormati Maria? Ya tentu saja pertama karena gereja Katolik ingin membahagiakan Tuhan Yesus. Ya, jadi anak mana yang tidak bahagia, anak mana yang tidak senang kalau bundanya itu dihormati, ya, apalagi dihormati di seluruh dunia, ya. Saya kira kita pun demikian, ya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat logis. Kalau umat Katolik menghormati Maria, itu sangat logis, ya. Mengapa? Ya karena Maria itu adalah Bunda Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Seperti halnya kita, meskipun kita seringkali ya kurang cocok dengan ibu kita, ya, atau bunda kita, ya, mungkin ada di antara kita yang sering bertengkar, ya, dengan ibunya, ya, atau mamanya, atau bundanya. Tetapi ketika orang satu kampung itu, ya, itu menghormati dan menghargai bundanya, pasti orang itu akan bahagia. Ya, saya kira tidak ada seorang anak yang senang, ya, kalau ibunya itu tidak dihormati atau tidak dihargai atau bahkan dihina oleh tetangga-tetangganya. Saya kira tidak ada, ya, meskipun anak ini setiap hari sering bertengkar dengan ibunya, ya, tapi kalau ibunya dihina, dilecehkan, tidak dihargai, tentu marah juga, ya. Nah, demikian pula dengan Tuhan Yesus, ya. Kita umat Katolik sangat yakin bahwa dengan menghormati Maria, Tuhan Yesus pasti bahagia, ya, seperti halnya kita, ya. Kalau ibu kita itu dihormati oleh tetangga-tetangga kita, pasti kita juga merasakan kebahagiaan yang besar. Nah, itulah alasan pertama dan alasan yang sangat logis mengapa umat Katolik menghormati Maria. Karena umat Katolik ingin menyenangkan, ingin membahagiakan hati Tuhan Yesus, ya, dan caranya adalah dengan menghormati ibundanya Maria. Ini alasan yang pertama. Dan ada alasan yang kedua, mengapa gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria? Karena Maria memiliki jasa yang sangat besar dalam karya keselamatan. Karya penebusan atau karya keselamatan hanya bisa terjadi kalau Maria mau memberikan dirinya kepada Allah menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang kudus besar namanya Santo Bernardus dari Clairvaux. Dia pernah berkata bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria berada dalam posisi yang bebas. Maria bebas untuk menjawab. Maria bisa saja dia berkata, aku bersedia, aku mau menjadi ibunda Sang Juru Selamat, ya, seperti yang dikatakan dalam Lukas bab 1 ayat 38. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Maria menyatakan kesediaannya untuk mengandung bayi Yesus. Tapi bisa juga, ya, seandainya Maria mau, ya, bisa juga 2000 tahun yang lalu Maria
mengatakan kepada malaikat Gabriel, saya menolak, ya. Saya tidak mau mengandung bayi Yesus, saya tidak mau mengandung Sang Juru Selamat, ya. Bisa saja Maria berkata demikian, karena menjadi ibunda dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu bukan pekerjaan atau bukan keputusan yang gampang, ya. Itu bukan tugas yang mudah, ya. Seperti yang nanti kita bisa baca dalam Injil, ya, dalam Injil yang dibacakan pada hari ini, ya. Kita bisa melihat betapa risiko atau konsekuensi dari kesediaan Maria menjadi Bunda Yesus itu konsekuensinya sangat tidak menyenangkan, ya, sangat berat, ya. Nah, itulah mengapa, ya, saya katakan kepada pemuda itu, mengapa Gereja Katolik itu menghormati Maria. Ya, yang pertama alasannya sangat logis, karena Maria adalah Bunda Yesus Kristus. Dengan menghormati Maria ibundanya, berarti kita juga menghormati dan membahagiakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan alasan yang kedua, karena Maria punya peran yang sangat besar dalam karya keselamatan. Apa jadinya kalau 2000 tahun yang lalu Maria menyatakan tidak bersedia untuk mengandung bayi Yesus, ya? Maka alhasil tidak akan pernah ada yang namanya karya penebusan, tidak pernah akan ada yang namanya karya keselamatan, ya. Dan kita semua manusia di seluruh dunia ini tidak akan selamat, ya, tidak akan selamat karena Maria menolak untuk mengandung Sang Juru Selamat, ya. Jadi itulah alasannya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bukti betapa beratnya tugas Maria dalam mengandung, ya, melahirkan, membesarkan Sang Juru Selamat bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Di dalam Injil Matius ini dikisahkan ketika Yusuf tahu, ya, ketika Yusuf menyadari bahwa Maria tunangannya, ya, yang masih bertunangan, yang belum pernah disentuhnya, mengandung, hamil, ya. Maka, ya, saya kira sama dengan semua laki-laki, ya, yang sedang berpacaran, ya, kalau tahu pacarnya atau tunangannya itu mengandung, ya, sebelum pernikahan, saya kira semua laki-laki akan merasa kecewa, ya, bahkan marah, ya. Pacar saya ini belum pernah saya sentuh, kok tiba-tiba sekarang mengandung, ya. Tunangan saya ini belum pernah saya sentuh, ya, karena memang belum menikah, ya. Kok tiba-tiba sudah hamil? Nah, saya kira semua laki-laki pasti kecewa, ya. Sama dengan Santo Yusuf. Ketika Santo Yusuf menyadari dan tahu bahwa Maria ini sudah mengandung, maka dia pun merasa kecewa, ya. Maka di dalam Injil dikisahkan Santo Yusuf ini, ya, sempat punya rencana untuk meninggalkan Maria, ya, untuk menceraikan Maria karena Maria sudah mengandung sebelum pernikahan, ya. Nah, kita bisa memahami betapa beratnya beban, betapa beratnya risiko yang harus ditanggung oleh Maria, ya, karena dia mengandung Sang Juru Selamat tanpa sentuhan dari seorang laki-laki, ya. Bahkan Santo Yusuf pun tunangannya belum pernah menyentuhnya, ya. Ini baru penderitaan yang dialami Maria dari tunangannya Yusuf, ya. Belum nanti dari tetangga-tetangganya, ya. Saya pernah menonton sebuah film tentang Maria, bahkan karena ketidaksukaan dari tetangga-tetangganya melihat Maria ini sudah mengandung sebelum pernikahan, ya, sampai tetangga-tetangganya ini setiap kali melihat Maria melempari Maria ini dengan batu, ya. Jadi masih untung Bunda Maria ini tidak dirajam, ya, karena hukum pada waktu itu
mengharuskan ya seorang perempuan atau seorang wanita yang kedapatan hamil di luar nikah itu hukumannya adalah hukum rajam ya, dilempari batu sampai mati. Untung Bunda Maria tidak mengalami itu ya, mungkin ya hanya dilempari batu saja, tidak sampai mati karena mungkin karena melihat latar belakang Maria yang memiliki orang tua seorang rohaniwan ya, menurut tradisi dikisahkan Santo Yoakim itu adalah seorang rohaniwan ya, seorang rohaniwan ya. Mungkin kalau Maria ini bukan anak Yoakim ya, mungkin sudah ya tinggal nama ya, dirajam sampai mati. Betapa berat penderitaan Bunda Maria dengan mengandung Sang Juru Selamat ya. Dan mengapa Maria mau menanggung semua penderitaan ini ya, dengan menerima keputusan Tuhan untuk mengandung sebelum pernikahan, mengandung Sang Juru Selamat, dan harus mengalami penderitaan yang begitu hebat ya, sempat mau hampir diceraikan oleh Santo Yusuf, dibenci oleh tetangga-tetangga kanan kiri. Mengapa Maria mau menanggung semua penderitaan itu? Tidak lain karena Maria memiliki cinta yang sangat besar kepada kita semua, kepada umat manusia. Maria juga berpikir ya, seandainya saya menolak mengandung Sang Juru Selamat, maka dunia ini tidak akan pernah diselamatkan ya. Dunia ini tidak akan pernah bisa ditebus, diselamatkan, dan seluruh umat manusia juga pasti akan mengalami kebinasaan. Tidak mungkin mengalami kehidupan kekal, tidak mungkin mengalami keselamatan kekal kalau aku menolak menjadi Bunda Yesus ya. Maka akhirnya Maria pun berani dengan mantap berseru di hadapan Allah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sungguh besar peran Maria dalam karya keselamatan yang akan kita rayakan pada hari Natal nanti. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Advent sebelum Natal kita diajak untuk merenungkan peran dua tokoh yang berjasa besar untuk mempersiapkan karya keselamatan. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis yang merintis kedatangan Tuhan Yesus dengan pewartaannya, terutama di tepi Sungai Yordan. Dan yang kedua adalah Maria, Bunda Yesus sendiri, yang telah merintis kedatangan Tuhan Yesus dengan seluruh hidupnya, bukan dengan pewartaan seperti Yohanes Pembaptis, tetapi dengan seluruh hidupnya. Ia mengandung, ia melahirkan, ia merawat dan membesarkan Tuhan Yesus Kristus yang akhirnya memberi kita keselamatan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Katolik, marilah kita tidak perlu ragu-ragu lagi ya, bertanya-tanya terus ya, mengapa umat Katolik kok menghormati Maria ya, sementara gereja lain tidak ya. Kenapa sih orang Katolik ini kok repot-repot menghormati Bunda Maria ya? Ada doa rosario, ada novena 3 kali Salam Maria, ada bulan Mei, bulan Maria, bulan Oktober, bulan Rosario, kok repot amat sih? Ya memang Maria memiliki jasa yang sangat besar di dalam karya keselamatan yang tidak bisa kita sangkal. Oleh karena itu, marilah sambil menantikan datangnya hari raya Natal, mari kita puji ya, kita puji dan kita muliakan Maria Bunda Yesus yang sungguh-sungguh berjasa besar dalam karya keselamatan. Melalui hidupnya, karya keselamatan Allah boleh terlaksana dan kita pun boleh menikmati keselamatan, kehidupan kekal yang direncanakan oleh Allah. Tuhan memberkati.